Kebahagiaan yang dirasakan Gani dan Nadia sedikit terganggu oleh kedatangan pria yang mengaku dirinya adalah ayah kandung dari Gani. Pria paruh baya itu datang bersama seorang wanita yang disinyalir adalah istri pria itu. Yang artinya adalah ibu tiri Gani. Sejak pria itu datang, Gani lebih banyak diam. Dia ingin protes, namun rasanya tak pantas jika ia lakukan keinginannya itu di depan umum. Gani takut penolakan dan juga protes yang akan dia lakukan malah menyakiti hati kedua orang tua yang telah membesarkannya. Di kamar pengantin antara Gani dan Nadia. "Mas," ucap Nadia sembari duduk di samping sang suami. "Kenapa harus ada dia, Dek?" tanya Gani lirih. "Mas, jangan gitu. Mereka kan orang tuamu." Nadia mengelus lengan sang suami dengan penuh kasih sayang. "Entahlah, Dek. Aku nggak pengen tahu ini sekarang." Gani menundukkan kepalanya lemas. "Lalu kapan lagi, Mas?" "Janganlah begitu. Beliau melakukan ini karena ada alasannya kan? Bukankah Mas sudah dengar sendiri tadi bahwa ayahmu melakukan ini karena ingin melindungimu dari keluarganya? Tolonglah ngertiin dia, Mas," pinta Nadia, masih dengan suara super lembut miliknya. "Nggak semudah itu, Dek," jawab Gani. "Aku tahu, tapi aku yakin dari lubuk hatimu yang terdalam, nggak ada sedikit pun kebencian untuknya. Hanya saja, kamu masih butuh waktu. Kami siap kok kasih kamu waktu." "Nggak apa-apa," jawab Nadia dengan senyum termanisnya. Gani diam, lalu beranjak dari tempat duduknya, hendak melangkah ke kamar mandi. Tapi, sedetik kemudian, ia membalikkan tubuh. Lalu menatap sang istri yang masih menggunakan kebaya. Sejenak, Gani pun berpikir, bahwa sang istri pasti lebih membutuhkan kamar mandi dibanding dirinya. Tak ingin membuat sang istri semakin tersiksa dengan baju itu. Ia pun meminta sang istri untuk pergi membersihkan diri terlebih dahulu. "Kamu mandi duluan aja, Dek," ucap Gani. Nadia tersenyum. Sebutan "Dek" yang dilontarkan Gani sedari tadi, nyatanya sanggup membuat wajah gadis cantik yang kini telah resmi menjadi istri ini bersemu merah. "Loh, disuruh mandi dulu kok malah senyum-senyum. Kenapa hayu? Pasti mikirnya macam-macam," canda Gani sembari menilik wajah ayu Nadia. Nadia melirik gemas. Namun Nadia sedikit senang, sebab Gani sudah bisa bercanda. Gani menarik tangan sang istri, lalu membawa wanita cantik itu ke dalam dekapannya. "Sini." Nadia menurut, membiarkan tubuh rampingnya dipeluk oleh sang suami. "Kamu nggak nyesel kan nikah sama aku?" tanya Gani. "Membahas masalah itu lagi?" Nadia menggeleng, tersenyum, lalu meraih tangan sang suami dan menggenggamnya erat. "Aku takut kamu menyesal karena nyatanya aku hanya anak pungut." Gani menatap kosong ke arah mata memandang. Sebab dia masih belum bisa menerima kehadiran pria yang mengaku sebagai ayah biologisnya. "Tidak, Mas. Jangan bicara begitu. Kan kita udah bahas ini. Lagian aku sudah tahu sebelum kamu melamarku malahan," jawab Nadia jujur. Gani menatap Nadia. Ia sebenarnya sudah curiga. Hanya saja, Gani tidak mau memaksa Nadia maupun kedua orang tuanya untuk berlaku jujur padanya. "Dan kamu nggak mau cerita ke aku? Maksud kamu apa?" tanya Gani pelan. "Bukan aku nggak mau cerita sayang. Tapi ini bukan ranahku untuk menjelaskan siapa kamu. Ada ibu yang lebih berhak. Toh aku nggak mempermasalahkan itu. Siapapun kamu, aku tetap mencintaimu, Mas. Mencintaimu dengan hatiku. Menyayangimu setulus perasaanku. Demi Tuhan, aku nggak peduli dari mana asalmu. Yang aku utamakan adalah kebaikan hatimu. Sesibuk apapun kamu sama sekali tidak pernah meninggalkanmu sebagai muslim. Bukankah itu nilai plus dalam dirimu? Yang perlu aku perjuangkan?" jawab Nadia seraya memberikan kecupan penuh kasih sayang di pipi Gani. Lalu, tanpa ragu, Nadia pun memberikan pelukan penuh cinta di tubuh kekar pria tampan yang kini jadi suaminya itu. "Benarkah?" Gani menatap sang istri lembut. "Ya, aku mencintaimu. Aku tidak peduli dari mana asalmu.
Yang penting saat ini kita seiman. Nadia memberanikan diri memberikan kecupan di dagu Gani. Karena untuk meraih bibir, rasanya kejauhan. Tapi keluarga kandungku. Aku nggak tahu mereka punya agama atau tidak. Gani menatap memelas. Ih, ngapain mikir sejauh itu? Masalah kepercayaan itu masing-masing. Mas nggak perlu pusingin. Yang penting kan kita, kamu dan aku. Karena di antara kita nanti akan ada Gani Junior yang perlu kita didik dengan akidah dan akhlak. Mengerti? Jawab Nadia tegas. Okelah jika kamu nggak masalah. Tapi jujur, aku malu sama kamu, ucap Gani. Malu kenapa lagi? Canda Nadia. Entahlah, aku merasa seperti seseorang yang memiliki jati diri yang nggak jelas. Entah aku lahir dari pernikahan atau aku hanya anak haram, aku nggak tahu dek. Aku nggak tahu, ucap Gani sedih. Ternyata yang ada di pikiran Gani, jauh dari apa yang Nadia pikirkan. Gani banyak merisaukan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dia risaukan. Seandainya kamu memang lahir dari hasil perzinahan, itu nggak masalah mas. Lagian itu bukan salahmu, bukan inginmu. Bukan kuasamu. Kamu nggak usah setakut itu. Pokoknya sekarang, yang harus kamu lakukan adalah mengikhlaskan segalanya. Mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Besok kita ke makam bundamu ya, biar bundamu bangga. Bahwa dia memiliki putra tampan dan berhati mulia sepertimu. Oke, ucap Nadia, mencoba membesarkan hati Gani. Gani mengangguk, menyetujui ucapan sang istri. Nyatanya, Nadia bisa membuat hati seorang Gani menjadi adem kembali. Setelah tadi ada ketegangan dan ketidaknyamanannya di dalam hatinya, Nadia kembali memberikan pelukan untuk pria tampannya ini. Mengelus punggung sang suami yang ia cintai. Berharap, besok Gani bisa bertemu pria bernama Kim Suhan itu. Pria parubaya yang mengaku sebagai ayah kandung Gani. Malam semakin larut, namun Gani dan Nadia masih belum bisa memejamkan mata. Mereka malah asik mengobrol, membicarakan masalah yang saat ini mendera Gani. Sehingga membuat pria tampan itu galau setengah mati. Sudah Bobo, besok kita bahas lagi. Ini udah malam loh mas. Ajak Nadia. Aku nggak ngantuk dek, aku biasa seperti ini kok. Kamu bobo aja dulu, tolak Gani. Biasa seperti ini. Maksudnya, tanya Nadia. Ya, aku kan dah biasa lembur, biasa meeting sampai malam, kadang sampai pagi malahan. Ya, gitulah, jawab Gani dengan senyum tertampannya. Sekarang kan lain mas. Sekarang kan lagi nggak kerja, lagi nggak meeting. Udah, waktunya dimanfaatin buat tidur. Biar balance antara istirahat sama kerja. Nadia mengelus lengan kekar sang suami. Bahkan Nadia juga memeluk lengan itu setelah lelah mengelusnya. Sekarang sih emang nggak kerja, tapi aku pengen sesuatu yang lain, jawab Gani. Sesuatu yang lain, apa itu? Tanya Nadia. Gani tersenyum, lalu mencium harum pipi sang istri. Setelahnya, mereka pun melempar senyum malu-malu. Gani ingin meminta, namun terganjal janji yang ia buat sendiri. Ini dan ini. Jawab Gani sambil menunjuk anggota tubuh sang istri yang ia inginkan. Memangnya harus ya mas sekarang? Nadia langsung terlihat tegang. Menurutmu, haruskah nunggu lebaran semut? Gani melirik gemas. Bukan, tapi aku tegang. Nadia menyembunyikan wajahnya di lengan sang suami. Aku janji bakalan pelan-pelan. Nadia tersenyum. Namun masih belum memberikan apa yang suaminya ingin. Ia malah mencengkram kerah bajunya. Agar mata Gani yang sering mencuri pandang ke arah dadanya itu tidak lagi nakal. Boleh nggak? Tanya Gani lagi. Sebenarnya boleh sih. Tapi, peluk dulu. Aku malu. Jawab Nadia lugu. Entah mengapa jawaban yang dilontarkan sang istri malah membuat Gani gemas. Bagaimana tidak, yang hendak memangsanya adalah pria yang kini memeluknya. Lalu kenapa ia juga meminta perlindungan pria itu? Bukankah ini aneh? Sudah malunya, tanya Gani. Nadia menggeleng. Gani tersenyum.
Masih berusaha sabar menunggu. Dek, Nadia mengangkat wajahnya. Sedangkan Gani menundukkan kepala, lalu mendaratkan bibirnya di kening sang istri. Aku masih nggak ngangka, kalau bisa nikah sama kamu, ucap Gani. Sama, aku juga, tapi boleh jujur nggak? Nadia menatap manja. Boleh, kenapa emangnya? Tanya Gani. Sebenarnya, pas lihat Mas pertama kali aku langsung terpesona loh. Masak, kenapa emang? Gani pura-pura tak tahu. Mas ganteng banget, kayak opa-opa Korea. Ternyata emang keturunan sana. Nadia terkekeh. Hilih, genit dasar. Gani kembali mencuri kecupan di pipi sang istri dan Nadia sangat menyukai itu. Besok kalau papa sama mama kamu datang lagi, jangan ditolak ya, pinta Nadia. Gani mengangguk. Namun, ia menatap nakal pada sang istri. Kamu ngajakin bahas itu terus dek. Lalu kapan kita itunya? Tanya Gani manja. Itunya apa? Udah bobo. Kan tadi udah lihat kalau aku lagi itu. Jawab Nadia malu-malu. Kamu mangga pro dek. Udah tahu hari ini waktunya aku buka kado. Masa pakek didatengin segala tamunya. Gerutu Gani cemberut. Ih, mama ada begitu. Kalau soal tamu bulanan, aku mana bisa ngatur. Kan siklusnya udah dari sananya. Jawab Nadia lalu ia terkekeh. Besok pasti aku dikecengin 3 pria menyebalkan itu dek jika begini. Ah, nasib-nasib, jawab Gani sedikit kesal. Namun juga memelas. Nadia tersenyum. Meski deg-degan, wanita cantik ini pun memberanikan diri mengelus pipi sang suami. Menatap mata tampan itu intens. Aku mencintaimu, ucap Nadia lirih. Aku juga mencintaimu istriku. Sangat, jawab Gani. Lalu mereka berciuman mesra. Sangat mesra. Dan di detik berikutnya, ciuman mereka semakin dalam dan dalam. Mengekspresikan apa yang ada di dalam hati mereka selama ini. Bukan hanya itu, meski belum boleh melakukan pelepasan, Gani tetap melanjutkan inginnya menjamah anggota tubuh sang istri sesukanya, semaunya. Sedangkan Nadia hanya pasrah. Pasrah dengan kenakalan sang suami. Tanpa protes sedikit pun. Di lain pihak Bima dan Vita tetap melanjutkan rencana mereka untuk membuat Rani dan juga Victor kembali bersatu. Sebab mereka yakin, kedua insan itu masih sangat saling mencintai. Terutama Victor. Vita yakin, jika mantan abang iparnya itu kini menyesal telah melepaskan wanita setulus Rani. Demi ego yang tak beralasan. Jam besuk untuk Victor telah usai, namun Vita dan Bima mendapatkan perlakuan khusus karena mereka berdua membawa kabar yang menegangkan. Dylan, putra dari Victor dan Rani dikabarkan sakit. Bocah cilik itu dikabarkan terinfeksi virus demam berdarah. Sehingga dilarikan ke rumah sakit. Sesaat sebelum mereka masuk ke dalam pesawat untuk kembali ke kampung halaman sang ibunda. Abang dikasih waktu 1 jam untuk bertemu dengan Dylan. Kasihan dia bang, nanyain abang terus. Ucap Vita, selepas menandatangi surat penanggung jawab untuk mengembalikan kembali Victor ke penjara. Makasih banyak Fit, kamu begitu perhatian sama putraku. Maaf atas kesalahanku selama ini. Victor menggenggam erat tangan Vita. Mencoba mengungkapkan apa yang ada di hatinya saat ini. Sama-sama bang. Vita hanya ingin abang dan Dylan bisa dekat. Kasih sayang di antara kalian jangan sampai terputus. Itu yang Vita harapkan bang. Vita tersenyum. Kesalahanku meninggalkan putraku. Adalah kesalahan paling aku sesali Fit. Seharusnya aku lebih berpikir logis. Tidak mementingkan egoku. Harusnya aku tidak mudah dihasut. Ya Tuhan, apa yang aku lakukan? Ucap Victor menyesal. Percayalah bang, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kesalahan. Vita rasa, Kak Rani juga masih membuka hatinya untuk abang. Bukan hanya Dylan saja yang mengharapkan abang bersama mereka. Vita rasa, Kak Rani juga masih berharap bisa jadi pendamping abang. Balas Vita sedikit bercanda. Tidak Fit, kalau soal Rani, aku nggak mau terlalu berharap. Aku sudah terlalu sering nyakitin dia,
Jawab Victor dengan senyum yang mungkin mengandung penyesalan. Jika Kak Rani bisa menerima abang kembali, apa salahnya kalian mulai dari awal, ucap Vita. Victor menunduk, menyembunyikan senyum malu. Namun, tak dipungkiri bahwa hatinya bahagia. Merasa senang jika benar itu adalah kenyataan yang memang terjadi antara dirinya dan juga sang mantan istri. Apakah dia pernah cerita sesuatu antara kami? Tanya Victor penasaran. Cerita detail sih enggak bang. Tapi kalau gelagat, bahasa tubuh dia ketika kami membicarakan abang. Vita rasa, dia masih ada rasalah sama abang. Mengingat sampai saat ini dia juga belum membuka hati untuk pria lain. Vita menatap yakin pada mantan abang iparnya itu. Victor tersenyum. Lalu menatap tangannya yang saat ini diborgol. Jujur Victor merasa insecure untuk mendekati mantan istrinya lagi. Mau bagaimanapun, sekarang dirinya bukanlah Victor yang dulu. Victor yang memiliki pekerjaan. Sekarang dirinya adalah Victor lain. Victor seorang narapidana. Di lain pihak, Rani tertidur tepat di samping ranjang di mana sang putra dirawat. Bahkan ketika Victor masuk ke dalam ruangan itu, wanita itu masih asik tenggelam dalam mimpinya. Mungkin dia kelelahan. Papi, pekik Dylan ketika melihat ayahnya datang. Sud, kasihan mami, larang Victor. Dylan mengerti. Bahkan ketika papinya membopong maminya, bocah tampan ini juga tidak mengeluarkan suara. Di lain pihak, merasa tidurnya terusik, Rani pun membuka mata. Betapa terkejutnya wanita cantik ini. Bahwa seseorang yang memindahkan tubuhnya dari samping sang putra ke sofa, adalah seseorang yang sangat ia rindukan. Namun juga ia hindari. Ucap Rani langsung duduk dan menutup dadanya sedikit terbuka dengan selendang yang ada di sampingnya. Sorry aku nggak maksud bangunin kamu. Ucap Victor malu-malu. Nggak apa-apa, sorry aku ketiduran. Kesini sama siapa? Tanya Rani sambil merapikan rambutnya. Ia tak berani bertanya bagaimana Victor mendapatkan izin untuk menjenguk sangat putra. Sebab ia takut akan menyinggung perasaan pria yang memberinya satu putra ini. Ada Vita sama petugas di depan. Aku dikasih waktu 1 jam buat ketemu Dylan. Oh, ya udah. Silakan kalian ngobrol. Aku ke kamar mandi bentar ya, ucap Rani. Victor pun mengangguk. Mengizinkan sang mantan istri untuk melanjutkan niatnya. Sedangkan dirinya langsung mendekati sang putra. Bercengkrama dengannya. Melepaskan rindu yang ada. Namun, di samping itu, tak lupa, Victor juga mencari tahu kira-kira masih adalah peluang baginya untuk mendekati sang mantan istri. Sebab jujur saat ini, hatinya begitu senang bisa bertemu wanita itu. Victor yakin, kebahagiaannya kali ini pasti tak lepas dari perasaan yang kini tengah tumbuh di dalam hatinya. Kamu sudah makan? Tanya Victor pada Rani, yang saat ini hanya diam dan kadang-kadang tersenyum ketika melihat pria itu bercengkrama akrab. Belum enak rasanya kalau hasil lab Dylan belum keluar, jawab Rani jujur. Jangan gitu, yang jagain putra kita hanya kamu. Kamu nggak boleh sakit, ayo makan. Aku tadi ada minta Vita buat beliin makanan kesukaan kamu. Aku suapin mau, ucap Victor sedikit bercanda. Ih, nggak usah lah. Malulah, masak udah tua gini disuapin. Rani tersenyum. Ya nggak apa-apa, kalau kamu mau. Dulu waktu kita bareng, aku nggak pernah manjain kamu. Sekarang ada kesempatan, aku pun ingin manjain kamu. Ucap Victor kali ini dia sungguh-sungguh. Ih, nggak usah lah. Teman mana boleh begitu. Oh iya kok kamu masih sempet-sempetnya cari makan. Emang boleh sama bapak petugas. Rani tersenyum sembari membuka oleh-oleh yang dibawakan Vita dan Victor untuknya. Aku nggak mau temanan sama kamu. Aku mau lebih dari itu, jawab Victor. Mendengar jawaban sang mantan, tentu saja membuat Rani sedikit terkejut. Tidak menyangka bahwa Victor akan bersikap seaneh ini. Maksudnya nggak mau sekedar teman apa? Ya nggak mau sekedar teman. Aku mau berjuang bareng memperbaiki rumah tangga kita.
Aku ingin menjadi suamimu lagi, Ran. Baik secara lahir maupun batin, jawab Victor serius. Rani menatap Victor, masih belum berani menjawab pernyataan itu. Rani takut jika pernyataan itu hanyalah hayalan belaka. Rani tak berani berharap. Oni beli di mana? Kayaknya enak. Emang boleh ya beli-beli makanan gini? Tanya Rani, berusaha mengalihkan perhatian Victor. Boleh kan Vita pesan online? Terus ketemuan sama abang Gojeknya di depan RS. Dia juga yang minta izin sama Pak petugas, supaya borgolku dilepas aja saat ketemu sama Dilan. Takut psikis putra kita terganggu. Maafin aku ya Ran. Cuma bisa nyakitin sama ngerepotin kamu. Ucap Victor sungguh-sungguh. Rani tersenyum sekilas. Masih berusaha menutupi rasa yang ada di dalam hatinya saat ini. Namun, tidak dengan Victor yang terus berusaha menunjukkan rasa yang ia rasakan untuk sang mantan istrinya saat ini. Sungguh, Victor bahagia bisa terbuka pada Rani dan ia juga berharap Rani akan menyambut cintanya. Walaupun tidak sekarang ia mendapatkan jawaban. Victor tetap berharap cinta Rani tetap untuknya. 1 jam berlalu, akhirnya waktu yang diberikan pihak berwajib pun habis. Saatnya Victor kembali ke tahanan. Namun sebelum itu, tak lupa ia pun mencoba menyampaikan apa yang ia inginkan pada sang mantan istri. Aku titip Dilan ya Ran. Victor menatap Rani penuh kerinduan. Sedangkan Rani hanya menunduk, sebab jujur, ia merasa tak rela dengan kepergian Victor kali ini. Sungguh, aku minta maaf untuk semua yang udah aku lakuin ke kamu, ke Dilan, ke kalian. Aku minta maaf karena selama ini tak bisa melihat kebaikanmu. Aku harap kamu memaafkanku. Dan aku juga berharap, kamu mau menungguku. Menunggu kebebasanku. Aku ingin kita memperbaiki semuanya Ran. Kamu mau kan memulainya lagi denganku? Tanya pria tampan ini. Ia juga memberanikan diri meraih tangan Rani dan menciumnya mesra. Rani sendiri tidak menolak. Ia membiarkan pria yang memang masih menjadi pemilik utuh hatinya itu memahami dirinya. Bahwa nyatanya, hatinya masih mengharapkan pria ini mau kembali padanya dan berniat mau memperbaiki kesalahannya. Kamu mau kan nungguin aku? Tanya Victor. Rani menatap Victor, lalu ia pun menjawab. Aku nggak bisa menjawab iya atau tidak untuk saat ini Vic. Jujur, ucapanmu waktu itu. Waktu kamu bilang tidak bisa mencintaiku, aku masih mengingatnya. Rasanya aku belum bisa melupakan itu, Vic. Sungguh aku terluka kala itu. Maafkan aku, saat itu aku belum menyadari bahwa nyatanya hatiku menginginkanmu Ran. Maafkan aku, jawab Victor. Itu sebabnya aku ingin kamu memastikan dulu. Aku tidak masalah jika kita hanya berteman untuk selamanya, Vic. Aku tidak bisa menjalin rumah tangga dengan orang yang tidak mencintaiku. Jujur, ketika kamu mengatakan bahwa aku tak pernah ada di hati kamu, saat itu juga aku merasa seperti pelacur Vic. Ditiduri tanpa rasa cinta, aku merasa sangat sakit, itu sebabnya aku tak ingin mengulangnya lagi. Aku tak ingin menjadikan ragaku sebagai wanita rendahan seperti itu, jawab Rani jujur. Sekali lagi aku minta maaf Ran. Jika pada kenyataannya aku hanya memberimu luka. Namun, satu yang perlu kamu tahu, bahwa ketika aku menggaulimu, saat itu yang ada di pikiranku adalah kamu. Bukan wanita lain. Aku berani bersumpah soal itu. Balas Victor tak mau kalah. Rani tak menjawab apa yang Victor ucapkan. Sebab hatinya dilema. Antara percaya dan tidak. Antara ingin menerima namun takut. Ingin menolak namun juga tak rela kehilangan. Ah, entahlah. Rani masih gamang. Victor tak ingin kegalauan Rani menjadi penghalang hubungan mereka. Dengan penuh keberanian, pria tampan ini pun menarik pinggang sang kekasih hati. Mendekap wanita ayu itu. Memaksa wanita itu untuk menatap matanya. Agar sang wanita mencari tahu sendiri jawaban atas keraguan yang ada di dalam hatinya. Apakah kamu tahu Ran, bahwa selama ini aku gelisah tanpamu? Tanya Victor.
Kenapa? Entah. Aku rasa aku merindukanmu. Kenapa enggak telepon? Tanya Rani lugu seakan lupa dengan pertengkaran yang pernah terjadi di antara mereka. Ataukah ini hanya pertanyaan yang ditujukan untuk menutupi rasa yang ada? Entahlah, hanya Rani yang tahu. Bagaimana telepon? Aku takut kamu menolakku. Mana mungkin aku menolakmu? Kamu bisa pakai Saka sebagai alasanmu. Ah, aku rasa itu hanya alasanmu saja. Aku rasa kamu memang tidak pernah merindukanku. Rani merajuk. Tidak Ran, aku serius. Aku sangat takut menghubungimu. Aku takut, jika aku nekat, aku malah menyakitimu. Victor masih belum mau melepaskan dekapannya. Meskipun beberapa kali Rani mendorong lembut dadanya. Lalu ini apa? Ini pun pemaksaan namanya, jawab Rani. Aku tahu, tapi aku ingin egois Ran. Aku tidak mau menahan hatiku lagi. Maafkan aku. Rani diam, lalu memberanikan diri menatap mata pria yang kini mendekapnya. Aku harus bagaimana Vic? Haruskah aku menerimamu lagi? Haruskah aku percaya sama kamu lagi? Aku takut Vic. Aku takut kecewa lagi. Kali ini aku memohon padamu Ran. Tolong berilah aku kesempatan sekali lagi. Tolong beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Tolong izinkan aku membuktikan bahwa aku sungguh-sungguh mencintaimu. Rani menundukkan kepalanya. Ia takut Victor akan menangkap debaran aneh yang sedang mengepung jiwanya. Rani takut ia akan gagal menahan inginnya. Ia juga takut kalau pada akhirnya ia kalah menutupi apa yang sedang ia sembunyikan saat ini. Yaitu rasa yang memang hanya tercipta untuk pria yang memberinya satu putra. Rani takut terluka. Victor sendiri tak mau kehilangan kesempatan di depan mata. Tanpa meminta izin, pria ini pun mendekatkan bibir mereka. Mencium lembut bibir itu penuh cinta, penuh gairah. Rani sendiri tak menolak, sebab ia menginginkan sentuhan Victor Ki. Ia merindukan sentuhan lembut pria itu. Sungguh mereka berdua sangat menginginkan ini. Victor melepaskan ciuman mereka. Dengan perasaan yang sulit diartikan, Rani mencoba menyembunyikan kesedihannya. Jangan sedih sayang. Percayalah, aku pasti akan kembali. Aku akan kembali untuk membahagiakan kalian. Aku janji. Ucap Victor masih mendekap mesra Rani. Aku bodoh ya. Kamu pasti ketawain aku sekarang. Ucap Rani. Tidak sayang. Kamu tidak seperti itu. Akulah yang bodoh. Karena nggak bisa memahamimu. Justru aku bersyukur. Karena aku adalah pria yang beruntung bisa memiliki cintamu. Masih mendapatkan kepercayaan dan juga hatimu. Nggak ada lagi yang aku inginkan selain itu sayang. Kamu adalah hadiah terbaik yang Tuhan kirimkan untukku. Aku mencintaimu Rani. Sungguh. Jawab Victor sungguh-sungguh. Sekarang. Tak ada lagi yang bisa Rani maupun Victor lakukan untuk menyembunyikan rasa yang memang ada di antara mereka. Cinta itu memang tercipta untuk masing-masing hati. Untuk apa lagi dititipi, benarkan. Dengan ketulusan hati dan keikhlasan yang ia miliki, Rani pun siap menunggu Victor kembali. Menunggu pria itu dengan cintanya, dengan ketegaran yang ia miliki.